Karena Bapak rasa nggak ada yang mau ditanyakan, berarti kita lanjut pada materi hari ini. Oke, ya sudah masuk belum? Enggak. Hah? Kalau sudah masuk, anggukan aja kepalanya. Oke, udah masuk ya. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar atau kita akan membahas tentang kerajinan kerajinan bahan limbah keras. Nah, di sini mungkin ada anak-anak Bapak yang pernah melihat atau pernah menemukan atau pernah punya barang-barang bekas atau barang-barang limbah. Nah, sekarang Bapak tanya dulu, ada yang tahu nggak limbah itu apa? Buka mic-nya, sebut namanya. Bahan yang telah dipakai. Sebut namanya, nak. Hari Surbanas, Pak. Bahan yang telah dipakai. Oke, ada lagi yang lain. Haris ya. Iya, Pak. Oke, ada lagi yang lain? Itu Pak, apa tuh sisa-sisa pembuatan bahan. Oke, sisa-sisa. Oke, nggak masalah. Sisa-sisa pembuatan bahan. Oke. Firas Pak, Muhammad Firas Putra Biasa Pak. Ya, Muhammad Firas. Oke, Firas. Oke, cukup ya. Apa tadi? Haris. Oh, Firas. Terus Haris. Ya. Itu adalah betul. Cuman Bapak perjelas lagi sedikit ya. Jadi yang namanya limbah itu adalah bahan sisa yang tidak terpakai. Ya. Nggak apa-apa, bahan sisa yang tidak terpakai. Jadi limbah itu apa, Pak? Nah, secara sederhana bisa dibilang limbah yang tidak bahan sisa atau sisa-sisa yang dari suatu pembuatan atau suatu pengerjaan atau suatu bahan yang tidak terpakai lagi. Itu namanya limbah. Nah, sekarang kalau dia limbah, otomatis dia nggak terpakai ya. Nah, kalau nggak terpakai akan diapakan kira-kira biasanya? Ayo, ada yang tahu nggak? Dibuat kerajinan Pak. Ya, itu nanti ya bisa itu inti kita bahasan kita. Tapi sebelum dibuat kerajinan, diapain dulu biasanya? Misal Firas beli sukro, aduh, promo lagi, enggak promo ya. Beli sukro nih, yang dimakan apanya? Kacangnya, Pak. Kacang sukronya ya. Nah, beli kacang sukro itu sepaket sama bungkusnya, bener nggak? Benar. Kacangnya dimakan, bungkusnya dimakan apa nggak? Makan Pak. Kalau jangan ya, pokoknya kalau ada yang makan bungkus sukro jangan ditiru, jangan diulangin lagi. Nah, artinya bungkus sukronya itu dibuang. Nah, itu satu contohnya. Misal Firas makan satu bungkus sukro. Cahaya makan satu pilus kacang garut atom, terus gitu. Terus seperti itu seluruh masyarakat yang ada di Bandar Lampung ini setiap harinya makan satu bungkus kacang sukro. Kira-kira berapa ratus berapa ratus bungkus bekas kacang sukro? Banyak. Ada banyak. Nah, otomatis kalau ditumpuk seperti itu, terus ditumpuk akan menjadi barang yang apa? Tidak digunakan. Satu. Terus yang kedua, semakin banyak. Dua. Yang ketiga, akan merusak lingkungan kalau dibiarkan begitu saja. Nah, oleh karena itu, sebelum dibuat kerajinan, biasanya ada yang namanya pengolahan. Nah, tapi sebelum pengolahan itu mungkin ada yang contoh limbahnya seperti ini ya. Nah, ini ada karet ban. Nah, terus itu ada yang biasa makan ada yang biasa minum susu atau yang biasa ngabisin kue lebaran maknya di rumah. Ada kaleng roti, kaleng kue-kue seperti itu. Nah, di sini ada seperti sisa tulang-tulang. Nah, di sini ada sampah-sampah yang atau buah-buahan yang sudah membusuk seperti itu. Nah, ini adalah limbah, salah satu contoh limbahnya. Nah, setelah ini banyak berkumpul, tentu saja yang biasa dilakukan
oleh orang-orang ataupun pemerintah itu biasanya melakukan pengelolaan limbah. Nah, di sini ada 3. Bapak ngambil 3 ya. Kalau lebih nggak masalah ya. Tiga cara ataupun 3 langkah untuk mengelola limbah. Yang pertama itu ada sanitasi. Sanitasi artinya suatu metode pengolahan sampah yang terkontrol dengan sistem sanitasi yang baik. Sanitasi itu ada yang tahu nggak apa? Pembuangan ya. Biasanya itu dia ditempatkan biasanya kalau kalian gantung sampah, kalau yang di kota ya, kalau di Bandar Lampung itu biasanya gantung sampah depan rumah atau naruh sampah di depan rumah, ada yang ngambil. Nah, itu salah satu pengontrolan sampah ya. Jadi terserah itu mau diapain sama tukang sampahnya, entah dibuang begitu ditumpuk atau didaur ulang seperti itu, terserah dia. Nah, yang kedua ada pembakaran. Ya. Pembakaran. Sampah dibakar di dalam alat. Nah, hasil pembakarannya berupa gas dan residu pembakaran. Ya, dibakar nih sampahnya, entah itu sampah sukrok tadi atau sampah pilus tadi atau atau botol aqua, terserah, yang penting sampah. Ini Haris, kenapa ditulis-tulis namanya muncul ini? Jangan lagi ya, nanti kawan-kawan yang lain kalau yang susah sinyal biasanya agak susah itu hilangnya. Oke, kita lanjut. Nah, yang ketiga ada penghancuran. Nah, penghancuran sampah ini dilakukan di dalam mobil. Ya, biasanya di dalam mobil dia. Pengumpul sampah yang telah dilengkapi alat pengaduk sampah. Kalau di Bandar Lampung Bapak belum pernah lihat ya. Tapi biasanya ini di kota-kota di daerah-daerah luar sudah banyak gitu. Jadi dia sampah langsung dimasukkan dalam mobil, langsung dihancurkan. Lah, begitu sampah udah penuh langsung dibuat hal-hal yang lain. Biasanya seperti itu. Nah, ini adalah 3 contoh atau 3 langkah pengelolaan sampah, ya. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan nggak? Sebelum Bapak lanjut. Ya, silakan. Sebelum Bapak lanjut ini, Bapak kasih waktu ya 1 menit lah, nggak apa-apa, buat berpikir. Oke, karena nggak ada yang nanya, sekarang gantian Bapak yang nanya. Oke, Bapak mau dengar suaranya siapa ini? Gaisa. Halo Gaisa. Ya. Rafli, suaranya masuk nak lagu itu nak, lagu. Ya. Ini Pak teman saya, Pak. Oke. Gaisa, mana suaranya nak? Ya, Pak. Ya, Bapak mau tanya. Kalau kamu kan nggak ada yang nanya nih ya, Bapak yang nanya kalau gitu. Ya, tadi ini suaranya mantul ya. Oke, ntar. Ya. Nah, guys, tadi kan sudah dijelaskan ya sama Bapak tentang sampah-sampah ataupun cara-cara pengelolaan limbah. Nah, dari yang Bapak jelaskan tadi, mana guys tadi? Ada berapa, nak? Pengelolaan sampahnya, langkah-langkah pengelolaan limbahnya. Guys, kok ditutup nak kameranya? Dibuka aja. Ini kelihatan loh di sini yang nutup kamera siapa, yang emang karena sinyal siapa. Waduh. Oke, kurang nggak apa-apa, belum itu berarti. Ada yang bisa bantu guys? Yo, sebut namanya. Sebut namanya, boleh. Ayo, Muhammad Efiskal. Firas. Ya, tadi Firas sudah apa? Firas sudah. Nanti dulu yang lain dulu. Efiskal apa? Efiskal? Santai. Ada berapa? Apa? Ada berapa? Ada 3. Apa aja itu? Ada 3, Pak. 3.
Nggak tahu, Pak. Apa? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Oke, nggak apa-apa. Seenggaknya Pak, sudah saya. berani. Ya, siapa? Nail. Tasya. Raisya, buka kameranya, Nak. Ya, silakan. Sanitary landfill. Terus Raisa, dibuka kameranya, Dek. Dibuka kameranya, Nak. Ini jangan tutup. Nah, ada. Oke, lanjut. terus sama pembakaran sampah. Ya, terus? Udah kan udah 3. Oh ya, apa itu? Sa- sanitasi tadi. Sanitasi landfill tadi. Suatu metode untuk sampah yang terkontrol. Ya, oke. Contohnya. Oh, Ayo, tadi kan sudah Bapak sebutkan contohnya. Nggak apa-apa. Oke. Raisa, Raisa dengan Efiskal ya. Mana tadi? Muhammad Efiskal ya, Nak ya? Mana tadi Raisa, Raisa Nisrina bukan? iya Pak. Oke. Oke, itu tadi salah satu contohnya ya. Contohnya adalah biasa kalau kita di daerah Bandar Lampung itu membuang sampah di dalam plastik atau di depan di dalam tong depan rumah. Nah, nanti ada tukang sampah yang mengambilnya. Nah, itu salah satu cara ataupun bentuk dari sanitasi yang terkontrol. Artinya ada orang yang memang tukang mengangkutnya dan selanjutnya biasanya diolah ataupun dihancurkan di tempat penampungan sampah. Nah, itu salah satu contohnya. Oke, kita lanjut ya. Nah, biasanya karena banyak ini udah masuk belum, Nak? Anggukan aja kepalanya kalau udah masuk. Udah ya? Oke. Biasanya dengan begitu banyaknya sampah yang dihasilkan masyarakat, nah, walaupun dengan sudah beberapa metode yang Bapak sebutkan tadi, masih banyak sampah yang tidak bisa diolah atau tidak bisa dikelola dengan baik. Nah, oleh sebab itu perlu kiranya kita sebagai generasi yang akan melanjutkan negara ini, yang akan melanjutkan bangsa ini berpikir kreatif. Nah, berpikir kreatif, berpikir inovatif, artinya kalau kreatif itu gimana caranya sampah yang tadinya banyak walaupun sudah dikelola tapi masih banyak itu menjadi barang atau benda yang diolah menjadi barang atau benda yang berguna. Terus ada lagi benda yang ada lagi apa? Lah kita bikin kerajinan itu buat apa? Benda yang bisa dipakai, Pak. Benda yang bisa dipakai, ya diolah untuk menjadi benda yang bisa dipakai. Oke, berguna bisa dipakai. Oke, ada lagi? Yang Yang paling menggiurkan. Yang pasti kalau kalian dikasih mau. Hah? Memperbarui barang menjadi kembali baru. Oke, menjadi kembali baru. Bisa, tapi ada yang paling semua orang pasti mau kalau dikasih. Nah, ini barang nggak guna nih ya, diolah, dibuat sedemikian rupa sehingga orang itu sehingga barang itu menjadi barang yang kerajinan ya, tapi secara tapi lebih spesifiknya barang yang bernilai jual atau barang yang benar ekonomis. Ya. Mau nggak kamu orang pada dikasih duit? Jelas Pak, jelas mau. Nah, itu artinya Mau banget, Pak. iya, pasti. Maka Bapak bilang
Jadi kerajinan itu biasanya dibuat atau diolah untuk menjadi barang yang bernilai ekonomis. Karena kalau bernilai ekonomis pasti berguna, pasti bisa dipakai, pasti memiliki kegunaan yang baru, bener nggak? Ya. Ya udah dia dari limbah jadi dari limbah menjadi kerajinan kok gitu. Contohnya seperti ini kira-kira. Nah, di sini ada keranjang ibu-ibu ke pasar. Nah, ada yang tahu nggak ini terbuat dari apa? Ayo. Plastik, Pak, plastik. Plastik. Ada lagi yang lebih spesifik nggak? Rotan. Enggak, yang keranjang dulu nih. Rotan. Ada lagi yang lebih spesifik nggak? Yang biasanya diminum kalian. Sedotan, Pak. Sedotan. Sedotan bisa. Sedotan, Pak. Sedotan bisa, tapi ada ini kan kelihatan ini. Sedotan emang bisa bulat. Nggak tahu sih, Pak. Pernah minum ale-ale nggak? Gelas aqua, Pak. Nah, aqua gelas. Nah, pinggirnya itu yang dibuat untuk menganyam sehingga berbentuk seperti ini. Nah, ini kalau kalian mengumpul, nah itu yang dipegang sama Raffi itu nah. Pinggirnya itu. Iya. Gini, Pak. Ya, yang pinggirnya bukan yang tengahnya, pinggir atas itu nah. Ya, itu yang dipakai biasanya untuk menggunakan atau untuk membuat kerajinan seperti ini. Nah, yang kedua, ada yang tahu nggak? Ini kerajinan dari apa? Batok kelapa, Pak. Ya, batok kelapa. Atau kepala. Nah, siapa yang nggak mau dikasih kerajinan seperti ini? Mau saya, Pak. Dikasih loh ini, bukan beli. Pasti pada Mau. mau. Nah, ini adalah buah pikir kreatif dari orang-orang yang mau memanfaatkan limbah yang tadinya tidak berguna menjadi barang yang berguna dan bernilai ekonomis. Nah, ini salah satu contohnya ya. Nah, sekarang kita masuk kepada poin utama dari pelajaran hari ini yang perlu anak-anak Bapak pahami. Di sini kalau kita ingin menggunakan atau kita ingin membuat kerajinan, tentu kita harus memahami hal-hal yang tidak boleh kita langgar. Nah, contoh, kalau misal tadi sudah Bapak jelaskan ya, kalau misal orang-orang di Bandar Lampung ini menggunakan atau membeli sukro yang dalam artian dia bisa bertumpuk banyak dan semakin banyak dan akhirnya merusak lingkungan karena saking banyaknya bungkus sukro itu. Nah, tentu saja ini perlu dikendalikan bahan-bahan tersebut. Nah, dengan cara apa? Contoh, ada 3 sistem yang harus kita pahami. Reduce, reuse, dan recycle. Nah, contoh dari reduce. Nah, ada yang tahu reduce itu apa nggak? Diam sih. Nah, sekarang sebut namanya. Ya, monggo. Ada yang tahu nggak reduce itu apa? Saya, Pak. Oke, siapa tadi? Muhammad Rizky. Muhammad Fiskal. Ayo, ada yang tahu nggak? Buka mic-nya. Reduce. Ya, Muhammad Firas. Reduce adalah mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan sampah, bukan, Pak? Oke, bisa. Ada lagi yang lain? Reduce. Supaya mengurangi penggunaan. Oke, Muhammad Rizky, boleh. Penggunaan barang dan Tadi Muhammad Firas Gaib ya? Gaihap, Pak. Gaihap. Muhammad Firas Gaihap. Ayo, oke, ada yang lagi yang lain? Tadi Muhammad Rizky tadi? supaya mengurangi penggunaan barang yang berpotensi menjadi sampah. Oke, Muhammad Rizky ya. Ada nggak ini? Muhammad Rizky. Ada lagi yang lain? Mengurangi pemakaian barang sekali pakai, Pak.
Mengurangi pemakaian bahan sekali pakai. Oke, ya itu benar. Benar semua ya. Nah, cuman perlu Bapak luruskan. Jadi yang namanya apa? Reduce itu intinya adalah mengurangi penggunaan. Ya, paham ya? Poin satunya adalah reduce adalah mengurangi penggunaan. Nah, ambil contoh seperti ini. Misal Riva dia membeli, biasa kalau di MTS itu kalau kita sekolah ya, atau biasa sehari-hari membeli aqua botol. Tahu aqua botol nggak? Tahu, Pak. Nah, aqua botol itu biasanya setelah airnya habis, botolnya Wow. dibuang. Nah, dibuang ya. Nah, lain halnya kalau Riva membawa botol dari rumah. Jadi artinya dia bisa mengurangi penggunaan botol aqua botol atau apa sampah aqua botol. Nah, kalau satu orang seperti itu terus bisa semakin banyak atau bisa semakin sedikit sampah aqua botolnya. Banyak. Makin banyak, Pak. Makin banyak apanya? Sampah aqua botol, Pak. Lah, kan dia kan Riva pakai botol dari rumah. Oh, makin dikit, makin dikit. Ah, semakin sedikit artinya sampah aqua botol semakin Berkurang. Nah, itu satu contohnya. Ada yang lain nggak? Ada yang bisa kasih contoh lagi nggak? Contoh penggunaan sekali pakai yang sebenarnya masih bisa digunakan. Belanja memakai tas sendiri. Belanja memakai tas Menggunakan tas sendiri. Oke, bisa belanja menggunakan tas sendiri. Ya, tadi ya. Siapa tadi yang jawab? Muhammad Rizky, Pak. Rizky ya. Oke. Oke, ada lagi yang lain? Apa ya? Coba dipikirkan. Reduce itu mengurangi penggunaan. Apa ya? Banjir. Ayo, coba Bapak mau ini Kaisar. Ayo Kaisar, tunjukkan suaramu nak. Ini sudah setengah jam, masa masih sinyal tidak dapat? Oke, 2 kali ya Kaisar, Bapak panggil tidak menjawab. Oke, sekarang Bapak mau ke Naila Prahmi. Naila. Pak. Ya, dibuka nak kameranya nak. Oke, Naila. Contoh dari reduce. Contohnya saja. Yang Naila pikirkan ketika mendengar kalimat penggunaannya dikurangi. Penggunaan barang tersebut dikurangi. Tadi aqua botol. Aqua botol bawa botol dari rumah. Ayo, sekarang ada lagi yang lain? Wadah makan, Plastik Pak. sampah, Pak. Plastik sampah bisa, tapi nanti ada contoh yang lebih spesifik. Bisa, tapi ada apa tadi? Wadah makan? Iya, Tupperware, Pak. Tupperware. Oke, Firas Gaihap ya. Oke, Firas Gaihap. Ya. Tuh, ada lagi yang lain? Ayo, kita coba. Mungkin semester 1 kemarin sudah kurang ya, sudah kurang untuk mengelola atau membuat otaknya berpikir. Nah, sekarang ayo kita coba berpikir. Kira-kira apa lagi bahan ataupun penggunaan alat-alat yang bisa digunakan tapi penggunaannya bisa dikurangi. Ayo. Contoh tadi botol aqua, ada botol minum, ada tadi Tupperware makan, ada lagi tadi plastik tapi ada nanti lebih spesifik. Terus ada lagi yang lain? Bungkus sukro enggak ya? Jangan dipakai buat yang lain bungkus sukro itu. Pada es krim, Pak. Bisa nggak, Pak?
Wadah es krim. Wadah es krim. Emang es krim wadah es krim bisa sih, cuman agak terlalu jauh ya, tapi nggak apa-apa. Oke, ada lagi yang lain? Saya banyak, Pak. Yang lain dong. Ayo Cahaya, mana suaranya, Nak? Stick es krim, Pak. Oh, stick es krim buat apa itu? Buat kayak Bawa buat rumah. stick sendiri. Oke, ayo Cahaya, coba Bapak mau dengar. Ini kita sampai jam 10 ya. Iya, Pak. Jerami, Pak. Apa? Gurame? Jerami. Oh, jerami. Jerami kayak mana, Nak? Ya, buat apa gitu. Buat apa? Oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang lain, yang lain. Cahaya udah nemu belum? Atau Nailah? Bapak masih buat Bapak tunggu loh ini. Ini Bapak nanya langsung ini memberikan kesempatan kepada anak-anak yang mau mendapat nilai lebih. Ya, gitu. Bapak kasih kesempatan, maka Bapak tunjuk. Terus yang kedua, Bapak mau ngecek ini bener ada nggak anaknya. Tadi Kaisar sudah 2 kali ya Bapak panggil. Nih Bapak panggil yang ketiga. Kaisar. Halo Kaisar. Buka kameranya, Nak. Lagi makan, Pak. Lagi makan? Waduh. Tadi udah sarapan belum, Nak? Belum, Pak. Belum. Oke. Nggak apa-apa untuk kali ini. Tapi untuk lain kali, Bapak harap nggak ada lagi ya alasan untuk makan sambil makan atau apa. Karena kan sudah ada persiapannya. Bener nggak? Bener, Pak. Ya, Pak. Ya, nggak apa-apa untuk kali ini. Tapi setelah itu, setelah makan, Bapak tunggu 10 menit lah ya. 10 menit buat makan, Bapak rasa cukup. Buka kameranya, nanti Bapak panggil lagi. Oke, Bapak mau dengar suaranya Marsha. Ada nggak nih Marsha nih? Marsha, Marsha? Oke, Marsha ini baru 1 kali ya. Oh, 1 kali ya. Marvelio tadi mana Marvelio? Nah, nggak ada Marvelio ini, nggak ada dia. Oke. Terakhir, Bapak kasih kesempatan. Yang belum dapat nilai tambahan hari ini. Ayo. Kaleng bekas bisa nggak, Pak? Kaleng bekas. Siapa itu tadi? Buat celengan. Buat celengan. Bisa, tapi kegunaannya beda ya. Ya, Kalau botol kan sama-sama buat minum. Kalau wadah Tupperware kan sama-sama buat makan. Gitu. Ayo, ada lagi nggak yang lain terakhir sebelum kita lanjut ini? kardus, Pak. Kardus. Alzaira. Buat apa tuh, Nak? Kardusnya diapain? Alziara. Oh, Alziara, ya. Buat Buat apa? Misal kardus nih ya, kardus kita ambil contoh kardus mie ya, buat wadah buat wadah mie. Nah, sekarang kalau udah dipakai, udah diambil mie-nya, dibuat wadah Buku. Bisa, Pak. buku bisa. Oke, ada lagi yang lain? Kardus buat wadah? ikan, Pak. Buat wadah sukro bisa. Buat wadah baju, Pak. Wadah baju. Ah, ini biasa anak kosan ini kalau ada baju ini. Karena kosan karena nggak ada lemari. Kalau anak kakak pasti ada lemarinya. Tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa, itu nanti apa improvisasi. Nah, itu adalah salah satu ciri-ciri orang yang kreatif. Jadi dia bisa memanfaatkan hal-hal yang ada di sekitarnya untuk dimanfaatkan lebih baik lagi. Oke, kita lanjut yang kedua. Tadi siapa tadi? Sabar. Tadi siapa tadi? Alziara. Terus siapa yang barusan jawab tadi? Saya. Cahaya. Oke, boleh lah. Alziara sudah. Cahaya. Oke. Iya, Kak. Ya. Oke, kita lanjut ya. Cukup untuk yang redus. Sekarang kita masuk yang resus.
Nah, resus ini, ya nak ya, adalah salah satu sistem ataupun prinsip yang biasa kita gunakan. Yang biasa kita gunakan, sebenarnya dia sistemnya gini. Barang yang sekali pakai, tapi sebenarnya bisa dipakai kembali. Nah, seperti itu kalau resus ini. Barang yang sekali pakai, tapi sebenarnya bisa dipakai kembali. Ambil contoh seperti ini. Ada yang tahu Indomaret nggak? Kalau ada yang geleng kepala dan bilang nggak tahu, wah, berarti itu daerahnya atau anaknya masih jauh dari peradaban. Ya, kenapa? Karena Indomaret, Alfamaret itu biasanya di tempat-tempat yang ramai, itu ya. Nah, satu, kalau kita ke Indomaret, misal mau beli deterjen kah, mau beli sikat gigi kah, odol kah, es krim kah, atau mungkin Diamond FF kah, gitu ya. Mungkin. Nah, itu biasanya kita beli barang-barang dan kemudian oleh kasirnya dikasih apa? Struk. Pak. Plastik. Nah, plastik yang Bapak garis bawahi. Biasanya kita dikasih plastik. Nah, orang umum yang Bapak bilang ya, bukan orang yang kita belum bicara orang yang kreatif atau enggak. Umumnya orang setelah dia belanja dari Indomaret atau Chandra atau yang lainnya dikasih plastik. Nah, plastiknya setelah dipakai untuk wadah itu, plastiknya dibuang. Nah, kalau kita pikirkan, kalau sukro tadi bisa dipakai lagi apa enggak? Bisa. Hah? Plastik sukro? Enggak. Nah, kalau plastik sukro tadi nggak bisa dipakai lagi, kalau plastik dari wadah Indomaret itu bisa dipakai lagi atau enggak? Bisa. Nah, itulah yang namanya resus, penggunaan kembali. Tapi untuk wadah ataupun hal-hal yang berbeda. Seperti contoh kardus tadi. Bisa seperti itu. Nah, contoh kardus tadi setelah dipakai buat mie, dipakai buat wadah buku. Jadi, kardusnya terbuang apa atau enggak? Nah, plastik Indomaretnya terbuang atau enggak? Enggak. Nah, itu adalah contoh resus. Nah, sampai sini ke gambar ya, resus itu apa ya? Resus itu biasanya barang yang biasa digunakan sekali pakai, tapi sebenarnya bisa digunakan kembali. Yang biasa digunakan sekali pakai, contoh plastik tadi, contoh kardus tadi, kalau dipakai udah dibuang lah, untuk apa lagi pada umumnya. Nah, sekarang Bapak mau bertanya. Tadi kan sudah Bapak kasih contoh 2 ya. Nah, contoh resus yang lain yang ada di sekitar kalian. Nela Prahmini kayaknya belum ada loh. Jadi 4 lagi, Pak. Belanja, Pak. Pakaian. Apa? Coba satu. Pak. Sebut namanya satu orang. Cepat belanja, Pak. Tempat belanja apa itu contohnya? Plastik atau keranjang belanja? Plastik, Pak. Plastik. Oke, tadi sudah plastik ya. Coba yang lain. Selain dari kardus dan plastik. Ya, coba Rifa. Pak. Apa nggak kedengaran suaranya brok-brok? Kertas. Kertas. Ya, Diapain kertas itu? buat bungkus cabai orang jual itu, Pak. Oh, sampai orang jual. Oke, kreatif. Gak apa-apa. Rifa siapa namanya ini? Rifa Pratama ya? Ya, boleh lah. Oke. Rifa Pratama. Ada lagi yang lain? Bima ini kayaknya nggak ada suaranya ini. Alat yang tidak dipakai didonasikan atau dijual. Oke, Rizky. Apa itu tadi, Nak? Gak terlalu cepat tadi, nggak kedengaran? Pakaian atau alat-alat yang tidak dipakai didonasikan atau dijual. Oke, digunakan kembali oleh orang lain. Bisa. Ya, kalau ada baju kalian sekolah SD atau SMP nanti pas lulusan jangan ikut acara coret-coret ya. Siapa? Mending kasih ke orang lain untuk diresus dengan orang itu. Nah, itu salah satu contohnya. Oke, ada lagi yang lain? Bapak mau dengar suaranya mana tadi? Panglima tadi. Bima Pak Surya Panglima. Halo Bima.
kok itu ngadep ke plafon, Nak? Ya Ustaz. Iya Pak. Ah. Ya. Arahkan ke wajahnya nggak apa-apa, Nak. Nggak botak kan? Oke, ya nggak apa-apa. Oke, contoh dari resus apa coba, Nak? Apa ya? Apa, ayo. Apa ya? Resus tadi apa, Pak? Penggunaan kembali. Oh, resus Bali. Plastik udah. Kardus udah. Apa ya? Baju udah. Apa ya? Apalagi ayo. Ayo coba otaknya dipaksa berpikir. Toples bisa nggak? Toples. Diapain itu toplesnya? Buat simpan peralatan apa gitu. Oke, boleh. Kreatif. Apa tadi Raffi tadi, Nak? Nggak jadi Pak, nggak jadi. Nggak jadi. Oke, Bima Surya Panglima. Oke, ya. Oke, ini ke selanjutnya ada lagi yang belum nambah nilai? Pak. Ya, siapa itu? Firas. Gaihap. Oke, silakan, Nak. Ada es krim Pak. Wadah es krim. Kotak. Ya, yang wadahnya agak gede itu, yang ada 3 macam itu loh Pak. Oh ya, oke, wadah 3 macam itu. Bukan yang itu ya. Bukan yang corn itu ya. Wadahnya habis itu kayaknya. Wadahnya habis itu dimakan juga itu. Tapi nggak apa-apa. Oke. Firas Gaihap. Nah, itu adalah beberapa contoh ataupun beberapa cara yang bisa kita gunakan untuk meresus barang-barang yang sudah tidak terpakai. Yang biasanya sekali pakai tapi sebenarnya bisa dipakai berkali-kali. Oke, selanjutnya poin yang ketiga atau poin yang terakhir adalah recycle. Nah, kita ulang sedikit ya. Reduce itu mengurangi penggunaan. Ya. Reduce itu mengurangi penggunaan. Yang kedua, resus itu adalah penggunaan kembali. Ya. Nah, yang ketiga, recycle itu mendaur ulang dari bentuk awal menjadi bentuk yang berbeda, bisa dengan fungsi yang berbeda. Nah, ada yang tahu contohnya apa? Lilin bisa nggak Pak? Lilin? Lilin. Ya. Kayak mana lilin? Nggak tahu. Oke, nggak apa-apa. Contoh dari recycle. Jadi ingat ya, intinya kalau recycle itu adalah menggunakan atau mendaur ulang menjadi bentuk yang berbeda dengan fungsi yang berbeda. Ya. Contohnya, tadi sudah Bapak jelaskan sebenarnya di awal, teman kalian pada nggak ingat. Contohnya adalah apa yo? Contohnya di awal tadi sudah Bapak jelaskan tadi. Kotoran hewan bisa menjadi pupuk. Ya, kita ambil bahan limbah dulu. Nah, contohnya limbah aqua gelas atau limbah ale-ale atau limbah apa itu? Limbah yang sejenis itu ya, bisa diubah atau bisa di-recycle menjadi keranjang seperti itu. Atau batok kelapa yang biasanya cuma diambil kelapanya diparut, kemudian batoknya masih utuh setengah atau bulatan, itu diubah menjadi kerajinan seperti ini. Nah, ini salah satu bentuk pengolahan limbah dalam yang menggunakan prinsip recycle. Artinya penggunaannya didaur ulang dan dirubah menjadi bentuk dan fungsi yang berbeda. Itu ya poinnya. Nah, berhubung sekarang sudah 9.44 dan juga sudah banyak ya yang Bapak sampaikan. Nah, kita sampai pada poin yang terakhir. Nah, kesimpulan pelajaran kali ini, kalau mau dicatat silakan, kalau mau diingat nggak apa-apa, boleh. Jadi, kesimpulan pembelajaran kali ini adalah penggunaan bahan limbah keras
ya, bahan limbah keras untuk dirancang menjadi sebuah produk kerajinan tidaklah mudah. Ingat, tidaklah mudah. Kita harus memiliki motivasi yang besar dalam proses kreatif dan mengatasi masalah limbah di lingkungan. Sehingga tidak sulit untuk melahirkan rancangan besar yang bermanfaat lebih luas lagi dengan memahami prinsip 3R dalam pengelolaan limbah yang ada di lingkungan. Maksudnya adalah kalau misalnya Cahaya sudah bisa mengumpulkan atau mendaur ulang dari aqua gelas yang dijadikan keranjang. Nah, setelah jadi keranjang tentu saja itu akan bernilai ekonomis, bisa dijual itu keranjangnya. Nah, kalau kita sudah berpikir keranjang itu bisa dijual, kita akan berpikir besar. Nah, kita akan melahirkan rancangan besar. Oh, berarti keranjang ini, keranjang dari pinggiran aqua ale-ale ini bisa bernilai ekonomis. Ayo, kita kumpulkan sebanyak-banyaknya. Nah, buka lapangan pekerjaan dan akhirnya kita jadi produsen keranjang pasar. Nah, itu adalah sebuah maksud yang dimaksud dari melahirkan gambaran besar. Nah, seperti itu ya. Paham nggak sampai sini? Paham, Pak. Nah, itulah gambaran ataupun penjelasan dari pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita dan bisa kita gunakan untuk masa yang akan datang. Bapak rasa cukup sampai di sini. Ada yang ingin bertanya nggak sebelum Bapak tutup?